Assalamualaikum, selamat siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Apakah Anda sudah siap untuk mendengar hal-hal yang mencengangkan bersama acara Rumpi No Secret? Saya Karos ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini, dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu. Salah satunya adalah Tengku Dewi. Assalamualaikum Bu. Ini kemarin Tengku Dewi juga sempat membagikan kabar dia sudah konsultasi sama Bang Minola Sebayang. Aku nggak tahu ini mau ada apa lagi gitu ya terkait dengan menggugat siapa sih Bu? Nanti kita bahas. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana, menuai kehebohan dan juga perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari kabar gugatan perceraian Andre Taulani terhadap istrinya gitu ya, ini rame di sosial media itu apa bocor yang diduga, yang bocor itu adalah isi gugatan ya, diduga ini adalah isi gugatan yang diajukan oleh Andre Taulani terhadap Erin. Jadi berisi alasan-alasan kenapa dia menggugat cerai, dan yang mengunggah pertama kali itu kayaknya adalah satu akun ya, akun ini namanya Gus ini, akunnya namanya mana? Oh itu ada, emang itu ada lagi kan yang ada namanya apa sih? Ada captionnya, dia bilang gini, tahu nih, isi perkara cerai talak diajukan Pak Haji Andre ke Erin, dia bilang gitu. Dia alasan ini, pokok perkara atau inti masalahnya aja ya, eksepsinya nggak aku post karena nggak terlalu penting, karena cuma menyangkut tinggal di mana gitu. Yang berikutnya ada lagi yang posting, yang mana sih? Bukannya ada lagi yang lain ya, yang pakai bahasa Inggris itu loh. Nah, I wanna defend about my idol's divorce. Jadi dia ini adalah fansnya ya, idol divorce maksudnya dia itu adalah fansnya Andre Taulani. Hope it didn't too much, don't be lazy, watch it, katanya gitu. Pokoknya dia tujuannya mengupload isi gugatan yang diajukan oleh dia mengunggah. Alah, udahlah. Yang kita duga itu adalah isi gugatannya Andre Taulani terhadap Erin, itu tujuannya katanya ingin supaya membersihkan nama idolanya itu, karena ketika berapa kali kan Andre Taulani itu mencoba menggugat cerai dan nggak berhasil, itu banyak orang yang menghujat. Salah satu hujatan netizen mungkin atau komen yang nggak enak didengar terhadap Andre Taulani itu bunyinya antara lain, bukan yang ini. Aduh. Iya sabar. Tuh Kak, bininya diperhatiin juga nggak? Bukan begitu maksudnya. Oh. Nah ini loh, ngebet amat cerai Ji, emang udah dapat tekanan dari simpanan Ji gitu. Ini salah satu komentar-komentar buruk yang diterima oleh Andre Taulani gitu lah ya. Terus habis gitu, nah ini kan tersebar tuh ya alasan-alasan untuk kenapa menggugat cerai. Nah itu isinya agak detail. Kalau menurut aku ya, ada kejadian ini, kejadian itu, ada dialognya bahkan gitu ya. Tapi aku nggak mau sebutin. Dan itu rame juga orang lihat. Dan memang itu bisa kenapa bisa sampai bocor, bisa tahu, karena itu kata si yang mengunggah ini bisa diakses melalui situs situs siapa namanya? Direktorat Putusan Mahkamah Agung. Direktorat Putusan Mahkamah Agung. Oh, oke. Oh, dimasukin nomor perkara. Tapi kan Direktorat Putusan ya. Kan ini baru pengajuan gugatan, belum putusan. Aneh juga ya, aku jadi bertanya-tanya sebagai masyarakat awam ya. Kita lihat postingan reaksi Erin komentarnya gini. Ya, dia merepost ya, dia bilang gini, kalau ingin melihat keajaiban, bersabar di titik terendah, bertahan saat tak ada jalan, tetap berdoa meski hati gemetar, Tuhan suka membalikan keadaan di momen yang tak disangka. Tenang itu mahal, disindir sana sini, dikatain ini itu, tapi tetap diam dan tenang karena nggak mau buang-buang energi buat ngeladenin orang seperti itu. Percaya hukum tabur tuai itu ada gitu ya. Jadi memang kalau dari pihak Erin dari kemarin-kemarin termasuk anak-anaknya sebenarnya tidak ingin ada perceraian begitunya. Jadi nah ya, komentar netizen coba kita baca berikut ini. Walaupun isi perkara cerainya bocor, jangan asal judge dulu. Itu kan dari sisi penggugat, kita belum tahu cerita dari sisi tergugat. Yang berikut, setelah baca isi gugatannya, maaf ya Pak Haji, kemarin sempat ngejudge, semoga diperlancar proses cerainya. Yang berikut, hanya mereka berdua yang tahu permasalahannya, yang bini tetap kekeh pertahanin, yang laki tetap ingin pisah. Jadi kita netizen cuma nyimak aja, malah makin dosa kalau hujat si A ataupun B. Iya setuju. Yang menikah mereka ngapain kita ikut-ikut. Yang berikutnya ada lagi, sebagai gengsi makin gak mood nikah selain karena tepuk sakinah. Takut banget kalau cerai berkasnya gampang diakses begini. Ini menarik nih ya.
takut banget kalau cerai berkasnya gampang diakses begini. Setahu aku memang berkas itu kalau katanya kemarin kita wawancara sama beberapa ahli hukum, pengacara gitu ya, memang hasil putusan itu memang karena diarsipkan harus diunggah gitu ya sebagai bentuk akuntabilitas publik, tapi namanya tidak disebut. Hanya orang bisa tahu kalau dia tahu informasi nomor pokok perkaranya gitu. Jadi ini fansnya Bang Haji hebat sekali, dia bisa tahu nomor pokok perkara. Aku aja nggak tahu nomor pokok perkara. Siapa ya? Iya itu satu. Terus ya berikutnya nih, kalau menurut aku, dan kalau aku baca ya, tapi aku nggak mau spill di sini. Aku juga langsung berpikir, aku bersyukur banget ya waktu itu ya. Waktu itu pengacaraku bilang, gak usah terlalu detail lah. Kenapa? Karena kan kita punya anak, ada anak-anak. Anak-anak baca loh. Emang anak-anak suka lihat bapak ibunya berseteru, terpampang, dibahas di mana-mana. Iya nggak sih? Wah, kita menuju ke berita selanjutnya dari Amarzoni ya. Amarzoni hari ini tadi pagi itu dipindahkan ke Nusa Kambangan, dan dia pada saat Nusa Kambangan itu kan di sebuah pulau ya di Cilacap, jadi harus naik boat dulu baru ke Pulau Nusa Kambangannya. Pada saat dibawa ke sana itu ditutup matanya gitu, dan kemudian dia ditempatkan di Lapas Karanganyar. Ini yang merupakan lapas super maksimum security, jadi udah super maksimum security lagi. Jadi kalau dibaca-baca itu adalah satu orang satu sel, dan dia sama sekali nggak boleh keluar. Jadi bajunya itu ya atau makanannya itu dibawain sama petugas. Jadi dia stay there dan dipantau CCTV 24 jam. Bahkan tidak boleh ada yang mengunjungi. Kalaupun ada yang mau komunikasi dari keluarga atau dari kuasa hukum, itu melalui video call, dan itu pun ada di ruangan khusus ya. Dan ini kalau kita lihat memang Nusa Kambangan itu adalah tempat untuk ya narapidana untuk kasus-kasus yang cukup berat dengan ancaman hukuman yang cukup berat juga begitu ya. Kita nggak ada komentar yang kita bacakan hari ini, tapi kita mau lihat dulu video momen kepindahannya Amarzoni. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita berikut ini, ada Tengku Dewi. Ini sudah bercerai ya. Sudah selesai apa belum selesai, atau masih ada lagi sisa-sisa masalah yang akan dibahas? Kita lihat dulu profil Tengku Dewi berikut ini. Bersama dengan Tengku Dewi, kita lihat dulu postingan Tengku Dewi ini bertemu dengan pengacaranya gitu ya, dan captionnya adalah saat diskusi baik-baik sudah tidak lagi sejalan, ingat semua sudah diatur dengan pasal dan hukum yang jelas. Jangan pernah takut selama kamu berada di jalan yang benar, terutama ketika berhadapan dengan orang yang narsistik dan manipulatif. Pilihlah pengacara yang tepat, yang benar-benar memahami hukum dan mampu mendampingi kamu dalam setiap langkah perjuanganmu gitu ya. Ini aku mau tanya nih, komunikasi itu gimana sekarang? Komunikasi bentuknya? Komunikasi sama bapaknya anak-anak? Sekarang melalui pihak ketiga. Dari dulu kan selalu melalui pihak ketiga ya? Udah hampir 1 tahun ya. 1 tahun? Hampir 1 tahun. Setelah perceraian itu? Setelah perceraian kita komunikasinya lewat babysitter aja. Babysitter aja, jadi nggak pernah komunikasi langsung. Kalau misalnya mau pergi ngajak anak-anak itu ya lewat babysitter. Misalnya hari ini anak-anak kemana gitu. Ya udah jawabnya dari babysitter, dari atau kayak sampein ya ke ibu, ibu sampein ya ke bapak gitu aja sih. Jadi nggak ada yang langsung, misalnya aku putus komunikasi jadi dia nggak bisa hubungin anak-anak tuh nggak ada. Tapi apapun itu atas persetujuan kedua belah pihak kan. Ya, kamu pasti kasih ACC dan dia juga kasih ACC gitu ya. Dan ini kalau kita lihat kan kamu menempuh jalur hukum gitu. Apakah ini juga terkait masalah nafkah? Atau ada hal lain sebenarnya yang kamu perjuangkan untuk bisa diselesaikan antara kamu dan bapaknya anak-anak? Sebenarnya aku tuh di sini bicara nggak ada niat untuk menyerang pihak manapun atau menjelek-jelekan atau menjatuhkan atau dibilang nyari panggung pansos nggak ya, tapi aku di sini lagi memperjuangkan hak anak-anak aku karena aku udah berusaha untuk berkomunikasi hampir setahun belakangan dengan cara baik-baik tapi kayaknya nggak ketemu jalannya. Jadi menurut aku keputusan kita di sini bercerai kan juga sudah ditentukan nih sama keputusan pengadilan seperti anak-anak ikut siapa, terus untuk nafkah anak. Jadi aku di sini ya berjuang buat anak-anak aku aja. Jadi bukan karena kayak ngapain sih ngarepin ini bukan ya. Dan di sini aku bersuara karena menurut aku
banyak sekali kayak dari lingkungan terdekat aku juga yang mencurhatkan hal yang sama, dan mereka kayak nggak bisa apa-apa karena menurut aku pun setelah aku menjadi single mom, hukum di Indonesia maaf sangat lemah banget untuk memperjuangkan hak-hak ibu yang sudah berpisah dengan suaminya. Padahal kan di situ udah jelas untuk hak anak-anak ini bukan kayak atas komunikasi atau mood-moodnya sang mantan, itu udah jelas ditentukan, bukan karena kita ngerepotin atau gimana, itu udah memang hak anak-anak, dan anak aku kan masih balita semua Kak, kedepannya masih panjang gitu. Jadi ini di satu sisi karena memang ada banyak juga orang yang punya masalah yang kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Makanya aku kayak kamu ingin berjuang di cara yang benar gitu ya. Pengen bersuara deh karena menurut aku kok beda ya. Aku punya teman-teman yang bukan di Indonesia, kayak di Australia atau di luar, itu benar-benar hak buat anak-anaknya diatur banget sama hukum, kayak mereka itu untuk kepentingan anaknya auto debit gitu loh, kayak tiap bulannya. Jadi lo nggak bisa kayak aduh nggak bisa nih gini drama-drama, udah di auto debit langsung. Kok di Indonesia kayak mereka pun bersuara jadinya ngurusnya males gitu loh, karena memang nggak terlalu kuat ya gitu loh. Biasanya kamu gimana? Harus minta dulu atau aku nggak bilang kalau kamu sendiri harus kamu ingetin terus tiap bulan kah, atau bukan aku yang ngingetin sih ya, tapi aku ngingetin babysitterku. Babysitter yang ngingetin. Babysitter yang ngingetin. Aku nggak bilang pihak dari mantan suami ini tidak bertanggung jawab, tidak. Aku nggak bilang kayak gitu, dia bertanggung jawab kok. Dan kalau misalnya memang mungkin ada kemampuannya dia segini sampai hampir 1 tahun, aku memaklumi. Kayak ya aku bersyukur aja. Alhamdulillah aku dapat aja lah rezeki buat anak-anak. Tapi ada satu hal yang membuat aku kayak wah ini kayaknya nggak bisa lagi nih diskusi dengan ngomong baik-baik nih, karena aku drain jadinya tiap membahas karena kemana-mana jadinya. Dan adalah beberapa dialog yang membuat aku wow gitu. Jadi kayaknya aku nggak mau berkomentar, biarkan ini menjadi urusan pengadilan aja, karena kan dia sudah tanda tangan juga soal kewajiban anak-anak dan lain-lain. Jadi jangan diskusinya sama gue. Diskusinya coba sama pengadilan, kan udah atas kesepakatan bersama gitu. Jadi intinya kamu ketika kamu mencoba berkomunikasi, lama-lama kamu capek sendiri. Padahal sebenarnya ya kalau mau aku spill dikit, adanya saat ini, kejadian saat ini tuh aku sebenarnya nggak mempermasalahkan soal nafkah sebenarnya. Cuma aku kayak pengen ngasih pelajaran aja. Ayo bertanggung jawab gitu loh. Kayak dia udah seorang bapak, punya anak, nggak masalah kalau dia mau punya kehidupan baru atau keluarga baru, it's okay, nggak masalah. Tapi jangan lupakan tanggung jawabnya. Nah ini juga untuk pelajaran buat suami-suami yang udah punya keluarga baru. Tolong, anak-anak ini kan gak ada hubungannya dengan mantan pasangan. Kedepannya urusannya masih panjang banget loh. Bener nggak? Kalau nggak kita fight dari sekarang, cuma diem dan memendam, anak ini kan urusannya bukan seorang ibu doang, tapi ibu dan bapak. Itu loh yang aku pengen, jangan gue deh yang ngasih pelajarannya. Coba mungkin bisa dikasih tahu dari pihak hukum. Kita kan tinggal di negara Indonesia ya Kak, semua ada aturannya. Jangan komunikasi sama aku, gak ada urusannya sama aku gitu. Jadi ada satu titik di mana kamu akhirnya capek nih ya. Karena aku udah mencoba dari putusan yang Januari kemarin, aku mencoba untuk kayak ya udah nggak apa ya, nggak masalah. Tapi kok kesini-sininya makin kayak gitu loh. Jadi ya udah, biar jangan saya yang urus gitu loh. Nah ini soalnya ya kalau kita lihat nih ya, beberapa waktu yang lalu kita wawancara Tengku Dewi soal berapa tingkat stres kamu nih kalau misalnya nafkah begini-begini, ya segini kayaknya udah biasa. Dan kita pernah wawancara Andrew juga, dan Andrew mengakui bahwa dia ya walaupun mungkin jumlahnya ini, tapi dia selalu tiap bulan pasti ada katanya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kalau bisa dalam kondisi tidak ada nafkah yang diberikan untuk anak-anak kamu dari bapaknya, stresnya berapa? 4 kali ya. 4. Karena udah biasa kayaknya saya. Apakah kamu seorang bapak yang transfer tepat waktu? Enggak, tapi sebulan sekali aku pasti. Sebulan sekali itu tepat waktu. Oh, tapi nggak tepat waktu, cuma sebulan sekali pasti ya. Karena kan kita kerjaannya bukan karyawan yang dapat gajinya tuh tiap waktu di tanggal yang sama.
Ini Nya panjang ya. tingkat stresnya dari 4, eskalasinya kayaknya langsung jadi 10 nih Bu ya. Sekarang udah tenang karena kan udah ketemu Bang Minola, bukan aku yang ngurus. Tapi sebelum ketemu Bang Minola itu sempat naik tuh. sempet kayak wah ini udah nggak bisa nih diomongin secara kekeluargaan nih, ya udah deh gitu. Jadi lebih kepada karena komunikasinya ya. Komunikasinya yang membuat aku shock ya, maksudnya jawabannya kok kayak gini gitu. Kayak apa sih, aku jadi kepo jawabannya. Ini ada juga pada saat podcast, di sebuah podcast tuh Endo sempat cerita gitu, dia merasa bahwa setiap kali Tengku Dewi posting gitu, itu seolah-olah seperti menghancurkan karirnya. Padahal kan sebenarnya dia butuh bekerja karena dia ada kewajiban untuk menafkahi anak. Kita lihat yang berikut. Ibu udah lihat itu belum? Udah lah. Terus? Aku nggak pernah untuk menghancurkan karirnya, aku nggak pernah menjelek-jelekan selama apa yang aku sampaikan ke publik itu adalah fakta dan kita berdua public figure. Kalau ditanya fakta yang sebenarnya atau klarifikasi, aku berhak dong menyampaikan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Jadi menurut aku ya itu tidak menjelek-jelekan gitu. Harusnya ya bukannya malah mencari-cari kesalahan terus, harusnya introspeksi aja. Oke. Nih ada lagi postingan kamu nih soal NPD yang dibagikan gitu ya. Nih tips, jangan takut ngadepin NPD yang coba lepas tangan soal anak. Sedikit tips dari gue buat kalian yang mau fight. Siapin bukti, konsultasi sama lawyer, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jadi ini mungkin lebih ini adalah buat kalian yang mau fight. Ya, yang masih co-parenting lah ya sama. Sebenarnya NPD bukan cuma laki-laki aja ya, perempuan juga ada, orang tua juga ada NPD. Tapi kan kita tuh telat banget informasinya ya Kak ya. Jadi masih banyak menurut aku orang yang saat ini tuh lagi hidup dalam kebingungan karena kayak dia ngerasain nih, tapi kok sebenarnya hati kecilnya tuh bilang ini nggak bener loh. Itu juga yang banyak orang rasain. Dan dulu pun sebelum aku tahu tentang ternyata ada treat yang kayak gini, aku juga bingung gitu. Sampai akhirnya aku banyak belajar dan aku harus bisa menerima ternyata memang ada orang-orang yang punya psikologi yang seperti ini kayak gitu. Aku cuma sharing aja sih, bukan ada buat menyerang siapapun karena sampai saat ini lagi-lagi dari lingkungan pribadiku pun juga banyak banget, bahkan susah banget lepasnya. Akhirnya kena love bombing, balik lagi kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku pengen share di sosial media aku untuk seenggaknya hal yang bermanfaat lah gitu. Karena kamu juga kemarin-kemarin kan banyak ikut seminar-seminar gitu, salah satunya untuk ya mengenali karakter-karakter orang gitu. Jadi ini sebetulnya hanya sekedar sharing aja. Oke, komentar netizen coba kita baca ya. Ada yang menarik juga nih. Dulu sebelum nikah udah tahu belum Kak kalau dianya NPD gitu. Tadi kan dia bilang. Ini dia siapa sih orang aku lagi sharing ya. Yang berikutnya ada lagi, semangat wanita hebat, kuat pemberani, nggak semua wanita berani bersuara. Yang berikutnya, nyampein mental, lo minta sampai apa juga nggak akan dikasih. Udah save energi, fokus kerja aja, cari nafkah buat anak. Udah anggap bapaknya, kalau emang nggak sanggup kasih semua anak ke suami. Oh begitu, oke. Ya ini ada pandangan tersendiri ya kalau soal co-parenting kan biasanya suka ya itu salah satu hal yang menjadi konflik tuh biasanya soal nafkah yang setiap bulannya rutin gitu. Ada yang pasrah gitu kan. Aku ngerti banget kenapa banyak yang komentar kayak gini, karena nggak semua orang juga bisa bayar lawyer juga kan. Jadi kayak daripada nyape ini mending duitnya buat anaknya. Tapi kan maksudnya di sini juga ada lembaga kan yang bisa melindungi wanita. Coba cari tahu deh gitu. Tapi maksud aku kalau memang cerainya resmi dan sudah ada keputusan pengadilan, itu kita juga bisa nggak usah pakai lawyer. Kita bisa juga mandiri untuk melaporkan ke pengadilan bahwasanya si mantan pasangan ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Itu kan kita wajib bersuara juga Kak. Gitu. Iya betul. Oke, kita ini buat pengetahuan bersama aja juga ya. Kita lihat ini ada infografis mengenai NPD. Apa sih NPD? Narcissistic Personality Disorder. Jadi disorder itu berarti ada sebuah kelainan karena kelebihan. Kayaknya sih aku ada sih sedikit narsistiknya ya. Semua orang narsistik sebenarnya. Aku kalau suka gaslight kadang-kadang aku gaslight. Tapi kalau udah disorder berarti dia udah range-nya mungkin udah 10 ya. Dalam obrolan, objeknya selalu diri sendiri. Orang-orang dengan penyakit narsistik senang menguasai obrolan setiap waktu. Orang-orang menyukaimu jika kamu percaya memiliki kekuatan di balik kesan pertama. Kamu bisa jadi seorang narsistik. Hah? Gimana? Kamu tidak pernah salah.
orang-orang dengan penyakit narsistik tidak tahu bagaimana bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka lakukan. Itu aku banget. Masa sih? Tapi satu nih Kak, Aku nggak pernah salah. kalau NPD salah satunya dia tidak akan mau mengakui kesalahan. Nah Kakak aja mengakui, Oke. berarti Kakak bukan NPD. Oke, baik. Yang berikutnya kita menuju ke apa lagi? Ada lagi? Ada lagi satu lagi Kak. 4. Suka hal-hal mewah. Jika kamu secara terus-menerus menghabiskan uang untuk membeli hal-hal di luar keperluanmu. Itu aku juga ya. Hai, kamu ketawa Daniel pojok sana. Tidak menerima kritik jika kamu tidak bisa memberi toleransi, bahkan untuk kritik kecil apapun itu menjadi masalah. Kamu berpikir dirimu spesial. Mereka yang menderita NPD akan memamerkan kebesaran diri dan menunjukkan seberapa penting diri mereka. 7. Mengambil keuntungan dari orang lain. Seringkali mereka menderita NPD memendam kecemburuan mendalam terhadap orang lain dan mengasumsikan orang lain juga cemburu pada mereka. Mana yang paling sering kamu temuin? Trait yang mana? Yang pertama itu, jadi gini, kalau NPD itu nggak bisa kita kayak nuduh lo NPD nggak bisa. Jadi itu ada beberapa, minimal ada 5 trait lah Yang mereka ya, miliki? makanya kenapa NPD itu nggak akan pernah ke psikolog. Oh. Karena bisa jadi psikolognya nanti yang malah malah dimanipulasi. Karena dia nggak pernah ngerasa dirinya itu salah. Jadi dia kayak denial terus dan Orang dia lain ngerasa yang salah. dirinya paling penting. Nah, NPD sendiri pun ada beda-beda Kak. Ada NPD yang covered. Covered ini kelihatannya kayak angel gitu, kayak yang wah baik banget, family man banget, kayak gitu ya. Bener-bener susah ya kalau dijelasin dalam satu talk show doang. Iya, Karena aku pun belajarnya setahun aja belum cukup gitu. Yang berikut adalah story kamu tentang kamu yang akan menindak tegas soal anak bersama pas ini ya. Ini kita mau tanya nih. Sejujurnya aku berusaha untuk tidak menormalisasi keadaan seperti ini. Niatku pure cuma mau anak-anak dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan menimbulkan masalah. Tapi kalau sikap yang sama terus berlanjut, mungkin aku perlu mengambil langkah yang tegas. Warning juga untuk postingan ini untuk mereka. Aku sadar nggak semua orang bisa benar-benar memahami situasi seperti ini. Seringkali malah disalahartikan sebagai rasa cemburu, terlebih saat berhadapan dengan pribadi narsistik. Cara penyampaian pun harus ekstra hati-hati karena alih-alih terbuka untuk berdiskusi, yang muncul justru drama gitu. Ini terkait pengaturan ini kan ibaratnya ini kan hal baru ya, kalian baru memasuki co-parenting gitu kan. Ada hal yang memang perlu diadaptasi. Selain tadi soal ketepat waktuan nafkah gitu ya. Apalagi sini soal pengaturan anak ini ada masalah apa yang besar yang dihadapin? Ibunya anak-anak. Aku punya hak dong untuk kalau misalnya aku sekarang menjalani co-parenting dengan mantan pasanganku, di saat anak-anakku berada dengan mantan pasanganku dan tidak di bawah pengawasanku, aku punya rule sendiri, dia punya rule sendiri. Aku mencoba untuk co-parenting, maksudnya nggak mau lah drama-drama ribut-ribut, yang baik-baik itu yang aku coba jalani setahun belakangan. Tapi ada beberapa kejadian kayak yang paling gongnya itu yang kejadian terakhir. Aku tegur dia dengan baik-baik, kayak itu yang buat aku kayak wah ini kayaknya aku udah nggak bisa lagi nih jalur ngomong baik-baik nih, jadi udah aku serahin aja ke hukum gitu. Di situ dia ngegas, ngebalesnya dengan manipulatif lah intinya ya udah kalau misalnya emang lo nggak mau anak-anak ketemu gue nggak masalah, tapi ya udah lo jangan minta nafkah sama gue. Itu kan menurut aku wow. Ini bukan gue yang minta loh, maksudnya itu udah tanggung jawab lo segala macem. Tapi dia beranggapan kayak lu nggak usah ngontrol gue mau ngapain kayak gini. Maksudnya gue mau ngapain sama gue, anak-anak mau ketemu siapapun, gue mau ngapain di depan anak-anak tuh bukan urusan lo itu loh. Jadi maksud aku punya rules, dia punya rules. Kalau anak-anak keputusannya kan ikut aku Kak. Ya itu juga di pengadilan udah ada kan. Jadi kita sama-sama menghargai aja. Tuh aku juga kasih kesempatan dia kan berkali-kali untuk dia jalan sama pasangannya, sama anaknya juga. Itu aku udah menurunkan egoku banget loh. Yang aku minta tuh simple banget, dan aku mintanya secara baik-baik, bukan yang lo begini-begini ya di depan anak-anak ya. Nggak kayak gitu loh. Sesimpel. Jadi aku ada laporan bahwasanya dia bermesra-mesraan di depan anak-anak. Ya aku bermesra-mesraan. Nah itu ada lebih cepat di depan anak-anak. Terus aku nggak langsung mengiyakan dong, aku cari tahu dulu. Sebelumnya udah banyak netizen yang laporan, Kak kok dikasih anak-anak ketemu sama si ini. Nggak baik loh. Ini yang ngechat ibu-ibu semua ya. Nggak baik untuk psikologisnya anak-anak. Pas aku lihat, aku cari tahu dulu, oh iya ada video yang gini ya. Terus aku
cari tahu sama babysitterku. Oh iya Bu, gini saya juga sebenarnya ya gimana ya Bu, bingung juga kan karena babysitter kerja kan. Akhirnya aku tegur baik-baik. Si mantan ini aku bilang, boleh nggak kamu jaga sikap di depan anak-anak karena anak-anak itu masih balita. Kayak aku nggak mau mereka bingung. Bener nggak kakak sebagai ibu deh? Bener nggak? Aku nggak mau mereka bingung. Maksudnya aku selama ini izinkan kalau jangan apa ya, anak-anak terlalu kecil lah untuk dijelasin ini calon ini lo yang baru lo yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku cuma negor itu, tapi balasannya langsung kayak wow, langsung kemana-mana nih soal nafkah dan lain-lain. Ya udah sekalian aja gue kasusin. Akhirnya terbuka biar juga kelar itu ya kan. alasan ujungnya. Padahal sebenarnya kalau kayak jawabannya kayak oh iya deh kita sama-sama sorry ya kita jaga. Nah dari chatnya pun aku nggak tahu itu apakah dia yang bales, karena sepengetahuanku sih dia orangnya sebenarnya nyantai sih ya, tapi ya we don't know kan, kita sekarang suka nggak bisa menebak kan, dia juga udah punya pasangan lain kan, pasangan baru kan. Sabar. Begitu Bu, tuh kan bocor lagi nih. Baik, kita tunggu Tengku Dewi agak reda sedikit. Boleh nggak ada kopi dulu di sini, kopi es gitu? Kita menuju ke Livi Renata. Kita dulu kopi yang berikut ini. Sudah bersama dengan Livi Renata, apa kabar? Baik. Ini yang kemarin seru adalah postingannya Livi ya. Dia membagikan sebuah kisah gitu. Dia ketemu akhirnya secara ini hari baru pertama kali kamu ketemu sama Bang Hotman setelah dari tahun 2000 berapa? 2020? 2021 Bang Hotman pernah nge-DM Livi Renata ini ya. One day one ya. Ini pernah nih itu day one. Halo ngopi yuk. Coba yuk cek DM yuk, siapa tahu juga di DM. Kalau aku yang SMS banget. Bohong, pasti pernah di DM ya gak sih? Enggak pernah. Beneran. Aku SMS dia beneran. Tanya, Bang, tahu nomor telepon artis ini nggak? Gitu. SMS lagi ya, aku SMS karena dia kayaknya aku nggak punya WhatsApp-nya. Dia pilih-pilih kayak orangnya. Tapi kan dari tahun 2021 kamu nggak pernah balas sama sekali? Enggak. Tapi kan ada orang yang menduga, ini pasti kamu pernah balas cuma dihapus soalnya ada kata-kata kenapa gitu, tanda tanya ya. Enggak. Tapi aku like. kamu like makanya dia Aku nanya. like, jadi kayak kenapa? aku react. Halo, kamu like gitu ya. Kenapa? Ngopi yuk. Kenapa nggak pernah kamu jawab sih? Aku react kan. Oh, kamu react. Iya. Tapi pasti ada banyak ya, kalau ke kamu tuh pasti ada banyak cowok-cowok yang nge-DM kamu gitu ada. Iya, lumayan. Oh, lumayan. Itu semuanya kamu like. Enggak, kalau Bang Hotman doang aku like. Kenapa? Soalnya dia kayak we have the same circle gak sih? Oh iya. Hitungannya, iya. Iya, teman-teman ya kamu kenal-kenal juga ya, dan dia juga terkenal banget gitu ya. Coba ada videonya nggak sih ketemu sama Bang Hotman? Ada. Tapi kita nggak tayangin. Terus kamu gimana itu cerita kamu foto bareng Bang Hotmannya gimana? Aku samperin aja sih, cuman kayak, Bang, boleh foto gak? Oh ya boleh dong. Kamu nomor teleponnya berapa? Dia nanya. Terus aku bilang, kan abang udah sering ngechat aku. Oh aku udah sering godain ya. Tapi kan dia godain semua teman Ayah, semuanya dia DM. Kayak gak ada satupun teman Ayah yang belum di DM ya. Cuman ada yang udah ketemu sama dia gitu. Oh gitu. Iya, yang lainnya belum ketemu. Terus kamu cerita apa sama teman-teman kamu? Iya, aku udah ketemu. Oh iya. Oh, Ayah juga di DM. Oh iya, Ayah tahu pasti. Terus kamu nggak tanya sama teman kamu yang di DM juga sama Bang Hotman? Template-nya sama nggak? Iya, hai, ngopi yuk. Kayaknya dia kirim ke sekaligus 20 cewek deh. Orang dia juga kan lupa. Kayak, aku udah godain kamu ya gitu. Send to many gitu ya. Iya, Seberet iya. gitu ya. Oke, kita lihat komentar netizennya ya. Nah, pesan balasannya dihapus lah gitu. Ada yang, iya kan masa tiba-tiba nanya kenapa, pasti dihapusin itu balasannya itu karena di like, makanya dia tanya kenapa. Di react. Dari react-nya. Yang berikut ada lagi. Bang Hotman berduit aja dicuekin, apalagi kita yang remahan Regina gitu. Ini emang hanya Bang Hotman yang di react sama kamu ya? Iya. Ada lagi nggak sih orang-orang terkenal? Enggak, aku suka react. Oh, kamu suka react juga? Iya. Orang-orang lain juga? Kalau kita follow-followan atau kalau dia satu circle sama kita I react. Oh ya, tapi kan Abu balas ya, cuma react doang. Kayak kadang kan dijawab, oh cantik banget kamu, react. Oh, gini doang. Iya. Tapi nggak jawab ya, males ngetiknya. Ada orang terkenal lain juga nggak sih yang nge-DM kamu? Hai gitu, yang dia terkenal gitu, tapi kamu tahu bahwa dia tuh
image-nya Kalau terkenal pun paling Airia. aku jadi pengen lihat Hati. DM-nya. Nah ini yang kemarin juga nih menjadi perhatian netizen adalah ketika kamu posting foto sama cowok Jepang. Kamu ke Jepang juga ditemenin banyak sama dia ini. Oh iya. My favorite season is coming soon ya. Nah orang jadi bertanya-tanya ini siapa gitu, bahkan banyak yang ngetek ke Big Mo ya karena orang ada juga yang ngejodoh-jodohin kamu atau menduga kamu lagi deket sama Big Mo. Jadi dia siapa ini orang Jepang ini? Teman. Oh, Baru teman. ketemu pertama kali. Di Jepang? Iya, langsung ngevlog. Kita ngevlog. Gimana cara ketemunya sih? Maksudnya, Follow-followan di Instagram. Oke, terus? Terus dia send message, aku react. Tapi aku balas kali ini, aku kayak, oh, I'm also going to Japan, mau ketemu nggak gitu. Oh gitu, karena kamu tahu dia orang Jepang. Dia emang orang Jepang? Iya. Dia tinggalnya di? Saitama. Saitama. Oh, terus akhirnya ketemuan tuh. Terus Terus ya bikin vlog sekalian. bikin vlog. Terus dia itu cuma satu hari doang ketemuan itu bikin vlog atau Iya, cuma berhari-hari? seharian. Terus satu hari terus? Udah itu doang. Terus dia ngomong apa gitu? Kenapa dia nge-DM kamu sampai segala macam? Dia tahu kamu dari mana? Cuma nanya kayak, lu mau ke Tokyo? Kayak, iya, mau ketemuan nggak? Yang ngajak sih. Oh kamu yang aja. Iya. Kamu emang suka gitu suka gitu apa ini baru pertama kali kamu serandom ini? Ini, kalau ngajak ketemuan nggak masalah sih. Iya. Nggak masalah. Recently aku ngajak ketemuan Mayang. Hah? Gara-gara you. Oh iya. Kan dikenalin aja ke Mayang, terus saya ajak dia jalan. Oh gitu? Baru jalan, iya. Oh baru jalan sama Mayang. Jadi Iya. kamu emang suka emang gitu aja berteman, menambah teman baru emang seneng ya. Kalau kamu sama Big Mo ada apa? Ini kan banyak yang ngadu-ngadu ya ke Big Mo yang ngetek-ngetek nih komentar netizen, coba ya lihat postingan kamu sama Mayang. Big Mo ski, mundur aja ya katanya gitu. Yang berikutnya. Semangat ya Jana, karena nama aslinya dia Jana. Yang berikutnya ada lagi. Kamu ada apa sih sama Big Mo? Gak ada apa-apa. Temenan juga? Oh, kamu yang ngajak jalan dia duluan? Ini aku lupa kayak yang ngajak dia stream deh. Oh gitu. Ya jadi lebih ke arah collab-collab ya kamu Tapi ya? dia follow aku duluan. Oh, oke. Terus kayak, Katanya tipe cewek tercantik dia kak nomor 2. Siapa? Kata Bimo. Oh, Big Mo bilang dia adalah tipe tercantik nomor 2. enggak, dia nggak ada ranking. Itu semuanya sikat dia. Itu nggak ada, Nomor 2 kamu. Siapa yang nomor 1 siapa? dia nggak ada ranking. Itu dia semuanya rata, sumpah. Dia semuanya dia mau. Dia sebenarnya ada rankingnya, cuman ya daripada nggak kena-kena, ya udah semua. Semuanya. Oke, kita mau tanya sama Rivi sekarang ya. Pernah nggak pernah kamu putus sama cowok karena alasan dia narsis? Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi ini juga. Oke. Ayo lupa. Kamu lupa? Berapa lupa. banyak sih mantan kamu sampai kamu lupa? Enggak, ayo lupa. Beneran lupa, oh my gosh. Berapa lama tuh sama mantan yang narsis itu? 2 bulan. Oh 2 bulan doang? I was 16. Oh, Atau masih 16. 17 apa 18? Ini kan Livi kan pernah di DM sama Bang Hotman. Tengku Dewi pernah nggak di DM? Gak swear, pasti Tapi kok pernah hilang DM. IG-nya aku lihat Dia sama, halo ngopi. Iya, pernah terus react dia nggak? pernah gini, yuk Atlas gitu. Iya, iya pernah react nggak? Karena kamu ada di Bali. Mungkin Atlas now gitu. Iya pernah react Gitu nggak? kan, dia pikir gue Nah, ya kan dia langsung kan meluncur kali ya. Iya kan gitu Pernah kan dia. react nggak kak? Kalau react ntar dia nanya, kenapa di mana? Terus nomor HP, kirim nomor HP Iya, gitu iya. kan. Iya. Dari tahun berapa itu Kak? Dan lucunya pernah satu acara ya, kan aku bilang abang pernah DM aku, dia nggak inget. Oh, Bener, iya. dia selalu kayak random Kayaknya gitu. tapi itu ide yang bagus gak sih kak? Apa? Apa itu? Kayak DM random, terus habis itu saking, ya nggak peduli aja. Kayak Oh, iya, mancing iya, iya. aja kayak Jadi naruh kalau ini, dapet ya dapet, enggak ya udah. Oke baik, kita mau tanya pendapat dua bintang tamu kita hari ini tentang berbagai hal nih, tentang nasihat dari mamanya Livi ya soal ya udah kamu kalau cari cowok, kalau misalnya kamu nggak suka, kalau kamu kan lebih ke arah harus mukanya ganteng gitu ya sesuai dengan selera kamu. Kalau kata Nggak. mama, I maunya ganteng tapi buat I aja. oh iya. Sekarang I ganti kata-katanya ralat. Oh ganteng buat kamu aja, bukan ganteng buat semua orang. Jadi Iya, sesuai yang selera penting kamu. menurut aku ganteng. Oh, kan kalau ganteng subjektif, Oh iya, right? kalau kata mama kamu yang kaya dan royal karena cinta itu bisa tumbuh gitu. Kita lihat dulu nih cuplikan nasihatnya mamanya Livia berikut ini. Kamu mau nggak grow? Kalau orangnya baik lama-lama sayang gitu. Kamu setuju nggak itu dengan nasihat Tapi mama? jujur lama-lama iya lagi. I kayaknya tiap tahun ganti-ganti mulu, setiap I ke Rumpi tuh ganti-ganti mulu. Oh iya. Ganti-ganti apa? Opinions. Oh, opinions ya. Kayak kan everyone changes Iya, iya, every betul, year betul. gitu kan ya. Cuman I nggak kepengen kayak ngomong sesuatu
Kan Ai bilang Ai nggak suka sama cowok yang ngerokok, tidak sama cowok rokok. Kalau Ai kayak gitu kan nanti pasti dihujat netizen ya. Iya, tapi kan orang karena belum pernah ada di posisi itu jadi dia nggak ngerasain. Tapi kamu pernah ketemu cowok yang tadinya kamu nggak terlalu suka banget, tapi karena dia baik, akhirnya Iya pernah lagi. dia baiknya kayak gimana? Ai suka dibawa makan enak. Makanan doang. Ai suka dikasih kado. Dikasih gift sederhana ya? itu ya. Iya. Kamu pernah nggak? Atau kamu setuju nggak dengan pendapat itu? Love can grow. Sebenarnya aku setuju, tapi aku belum pernah mengalami hal itu karena kayak aku pertama tuh harus ada connection dulu. Nah, connection kan dari penampilan dulu kan. Dari penampilan kalau emang tipe aku ada connection baru. Tapi kalau emang udah dari awal nggak tipe aku, pernah misalnya ada yang baik, tetap nggak bisa suka gitu. Harus ada feel-nya dulu. Oh, jadi kamu harus mau membuka diri dulu baru itu bisa. Iya, akunya harus suka dulu gitu loh. Oke, baik. Ini ada lagi nih pendapatnya Agnes Jennifer ya. Dia bilang katanya gini, cowok berduit gimana? Oke, kita dengerin aja yang berikut ini. Cowok gitu. Setuju. Ai nggak setuju lagi. Kenapa nggak setuju? Kamu nggak setuju? Karena everyone ada different priorities kan. Oh iya, iya, betul. Mungkin ada yang kepengen ditemenin, ada juga yang pengen sendiri aja. Jadi tergantung priority orang Oh, aja. tergantung orangnya, dia kebutuhannya apa. Kamu setuju? Setuju. Karena saat ini aku lagi menikmati sama diri aku sendiri sih. Kayak nggak butuh seseorang untuk mengisi. Karena udah pernah kan kayak aku sendiri. Gue iya, pokoknya iya. harus ada dia. Itu kan sekarang ya, kalau ditanya sekarang kalau kamu sekarang, di iya. posisi Tapi itu. aku setuju dengan pendapatnya Agnes. Oke, kalau misalnya dulu nih kalau ditanya nih pada saat kamu lagi single, kamu akan setuju nggak kira-kira? Kayaknya sama kayak Livi. Karena umurannya mungkin udah banyak belajar ya Bunda. Oh enggak ya, sekarang bilang prioritas orang beda-beda. Iya, gitu. Iya, betul. Dan fasenya juga orang beda-beda ya. Baik, Livi dan Teguh Dewi, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Terima kasih juga buat Anda. Mudah-mudahan aman-aman semua ya. Kalau pernikahannya, ya namanya pernikahan pasti ada masalah nih. Kalau kita bahas yang tadi ya. Kalau ada masalah jangan lupa tepuk sakinah. Jangan. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rofi.